Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Desmana Chandra di Dotcast. Tentunya bersama dengan Saya Don Bosco Slamon. ya Bang Don. Don yang satu lagi pergi. Lagi cuti. Bang Don dan juga Ya. pemirsa, hari Senin 21 April 2025 kami umat Katolik kehilangan seorang imam gembala dan tentunya dunia juga menangisi kepergian sosok yang membawa terang dan juga membawa kehangatan di tengah dunia yang gelap dan terpolarisasi. Sudah hadir bersama kami di studio NTV Romo Paulus Christian Siswantoko atau yang akrab kita panggil Romo Koko. Terima kasih. Dan kita bicara tentang kepergian Paus Fransiskus. Ya. Paus Fransiskus ini wafat satu hari setelah kebangkitan Kristus. Hari Minggu, hari Senin beliau mangkat. Sepertinya ingin membagikan berkat terlebih dahulu ya Bang Don ya sebelum menuju berpulang ke rumah Bapa di surga. Bagaimana Romo Koko memaknai hal ini? Iya, justru itulah yang membuat kita semua menjadi kaget. Ya. Karena tanggal 5 April itu kan beliau, pada hari Paskah itu kan beliau tampil di depan publik. Dan memang sudah tampak bahwa bicaranya sudah mulai agak berat begitu ya. Tapi kan tidak menduga bahwa beliau akan secepat itu meninggalkan kita pada hari Senin kemarin. Kalau dari sisi peristiwa Paskah, maka bisa dimaknai bahwa Yesus dalam kebangkitannya juga mengajak Bapak Fransiskus untuk bangkit juga, meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah untuk bersama-sama dengan Allah dan para kudus. Saya teringat itu Romo, waktu pada tahun 2013 ya setelah terpilih. Kan beliau pidato dari podium. Ya. Bahwa para kardinal sudah memilih seseorang yang jauh dari pojok dunia yang jauh sana. Dan menjelang sehari sebelum meninggalnya, beliau memberikan berkat Urbi et Orbi atau berkat untuk kota Roma dan dunia dari tempat yang sama kah itu pemunculan itu? Iya, dari balkon. Balkon ya, ya. dari balkon, dari tempat itulah seperti itu. Itu seperti dulu saya pernah mengumumkan di sini keterpilihan saya dan saya mengumumkan hari keberangkatan saya dengan memberikan itu kayak begitu ya pesannya ya. Bisa seperti itu, Pak. Dan Paus Fransiskus ini adalah satu-satunya paus yang terpilih dari benua Amerika Latin ya. Betul. Koko. Betul. Dan ini menjadikan salah satunya juga menjadikan ia spesial dan tentunya ajarannya lagi yang selalu ia munculkan yakni kesederhanaan. Sehingga dari pesan beliau dalam surat wasiatnya ia minta supaya prosesi pemakamannya ini tidak perlu megah, tidak ada ornamen ataupun hiasan-hiasan khusus, hanya saja peti kayu sederhana dengan tulisan Fransiskus. Betul. Ya, jadi kalau bicara soal kesederhanaan beliau itu sebenarnya bukan hanya pada kata-kata wasiat itu ya, Bang Don dan Mbak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah bisa melihat betapa beliau itu sederhana. Contohnya, beliau itu kan paus, tetapi selama ini kan sejak 2013 dipilih sebagai paus, tinggalnya di Santa Marta. Santa Marta itu kan kayak Bukan bangunan Kayak utama. guest house ya. guest house-nya Guest house Vatikan Vatikan, begitu. ya. Paus-paus lainnya tinggal di bangunan utama. Iya, di istana kepausan. Oke. Lalu alasan mengapa beliau itu tinggal di situ karena beliau ingin bersama-sama dengan para tamu, baik itu uskup ataupun kardinal yang singgah di Santa Marta. Ingin selalu bersama-sama, ingin bertegur sapa, ingin bercanda bahkan mungkin dengan para bapak kardinal ataupun siapapun yang ada di Santa Marta itu satu. Yang kedua, sangat tampak lagi ketika beliau ke Indonesia. Ya. Dalam kunjungan itu kan sangat tampak bagaimana beliau sebagai pemimpin umat Katolik 1,4 dunia miliar umat yang Katolik. melihat itu tidak mau menggunakan kendaraan Kendaraan mewah. mewah dan anti peluru, nggak mau Oke. menggunakan Innova Scenic. Nah itu bahkan beliau juga tidak mau duduk di tengah kan, Ya. beliau itu duduk di Oh, depan. iya. Duduk di depan. Iya, Sebelah kursi bersebelahan dengan pengemudi. driver. Itu kan mau menggambarkan bahwa beliau itu ya sama dengan yang lain, tidak ada yang istimewa. Meskipun beliau adalah kepala negara, pemimpin umat Katolik, tapi dari cara hidup beliau itu sangat tampak
bagaimana beliau itu sungguh-sungguh sederhana. Kemudian juga beliau nggak mau di hotel kan di India. Iya. Beliau kan tinggal di Kedutaan Vatikan itu. Itu juga menjadi sebuah bukti bahwa beliau tidak mau diistimewakan. Beliau ingin sama dengan yang lain, ingin menjadi bagian dari masyarakat, dari umat pada umumnya yang juga mungkin juga mengalami kemiskinan, ketidaknyamanan, hidup sederhana. Itulah yang sungguh ingin dirasakan oleh Bapak Suci dengan semangat kemiskinannya itu. Dan mungkin juga dengan nama ya Bang ya, Ya, Fransiskus. betul, Fransiskus. Itu kan diambil dari nama Fransiskus Assisi. Ya. Ya, Beliau adalah tokoh gereja yang sungguh-sungguh menghayati hidup miskin. miskin. Dan rasanya beliau, Bapak Paus juga menghayati nama itu selama 12 tahun, 12 tahun. kepemimpinannya. Menghayati hidup sebagai pelayan dan pemimpin dengan semangat kemiskinan dan kesederhanaan. Walaupun kita menyebut beliau itu Holy Father, tapi dia merasa selalu menjadi pendosa. Bayangkan ketika diminta berkat pertama, dia justru meminta dulu umat yang hadir di situ untuk mendoakan dia. Betul. Lalu kemudian setelah itu baru dia memberkati. Peccator sum katanya. Peccator sum, saya itu pendosa. Dosa. Itu bagaimana itu, Rom? Iya. Penghayatan seorang pope seperti itu. Iya, itu memang menjadi menarik kan, namanya kan holy sih. Iya. Bapak Suci Iya. ya, Holy Father ya. Tetapi beliau sendiri menyadari dirinya bukan pribadi yang holy, tapi pribadi yang berdosa sama dengan yang lain. Itu juga menjadi bukti sebuah kerendahan hati. Jadi memang ketika beliau tampil di balkon itu ya Bang, ketika harus dipilih, Betul. jangan lupa doakan saya. Saya. Itu kan sebuah permintaan ya, Betul. untuk seluruh umat mendoakan beliau. Yang harusnya kan kita minta beliau mendoakan gitu kan. Tapi malah beliau meminta kita untuk mendoakan beliau. Tentunya sesuatu yang baru dalam kehidupan pemimpin gereja Katolik ya. itu membawa angin segar, sesuatu yang kok begini ya, kok begini. Tapi itu positif gitu loh. Mungkin dalam bahasa gaulnya beliau kok kita banget gitu. Iya. Mungkin ya bahasa sederhananya, betul. bukan sesuatu yang jauh jaraknya tidak terjangkau. Karena Paus Fransiskus ini adalah orang yang mudah dijangkau, reachable. Betul. Kira-kira begitu ya. Dan itu kan juga nggak lepas dari background beliau ketika menjadi kardinal itu kan beliau memang tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Setiap hari bisa bertemu dengan banyak orang. Dan juga beliau itu kan seorang imam, seorang uskup yang lebih banyak bergerak di ranah pastoral ya, Pastoral. pelayanan ke masyarakat. Dibandingkan dengan ya yang dosen atau teolog itu teolog, beda. ya. Pengajar. Pengajar. Teolog di perpustakaan sama kampus. Nah, ngajar. iya, tapi beliau kan di jalanan. Jadi secara tidak langsung beliau ingin kita meneladani perilakunya secara tidak langsung, mengubah juga wajah Vatikan ya Bang Don yang image-nya itu kaku, kemudian syarat tradisi, Hierarkis. dogma ya, kemudian sangat teratur. Dan beliau ingin bahwa gereja Katolik Roma itu lebih ramah, tidak ada jarak yang terlalu jauh di antara pemimpin dan juga dengan umatnya. Iya, ya untuk mengubah wajah dari Vatikan sendiri, khususnya untuk Bapak Paus ini, tampak diantaranya adalah Bapak Paus memberi tempat untuk perempuan. Ya, itu yang terbaru ya. Iya, jadi beliau itu sangat perhatian dengan adil gender ya. Jadi Vatikan itu kan selama ini kayaknya sangat patriarki. Ya. Tetapi dengan Bapak Suci almarhum ini kemudian mengangkat beberapa perempuan, terakhir suster itu untuk menjadi bagian dari lembaga tinggi yang ada di Vatikan. Tentu ini jadi sebuah terobosan bahwa seorang perempuan-perempuan boleh ikut terlibat dalam kehidupan kepemimpinan pemerintahan di Vatikan. Itu yang di pihak Vatikan. Sementara untuk yang ajaran beliau sendiri yang mengajak kita untuk tidak menjaga jarak, itu juga tampak dari ajaran beliau itu yang disebut dengan Fratelli Tutti. Ya, Fratelli Tutti. Ya. Jadi bersaudara dengan semua. Semua adalah saudara. Itu menjadi ajaran yang menurut saya menjadi penting saat ini
ketika kita terdikotomi dalam berbagai macam sekat-sekat, entah agama, suku, golongan. Tapi ajaran ini menjadi jembatan yang mencoba menghubungkan sekat-sekat itu. Semua itu saudara. Tanpa pandang agama apa, sukunya apa, asal dari mana, semua adalah sama manusia dan semua adalah saudara. Ini kira-kira juga yang menjadi menurut saya warisan paling berharga juga yang ditinggalkan oleh Bapak Paus untuk kita semua, untuk kita perjuangkan ke depan. Dan juga untuk konteks Indonesia ini sangat kontekstual ya Betul. Bang ya. Jadi kita yang beraneka ragam ini ya memang harus bersaudara, mau nggak mau. Karena ya hanya dengan cara itulah kita bisa bertahan terus, bisa merasa damai, bisa merasa nyaman karena menganggap semua itu saudara. Salah satu gestur yang konkret mungkin bisa dilihat bagaimana imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasruddin Umar, lalu kemudian dengan Paus Fransiskus bisa Merangkul. bisa saling merangkul. Iya. Dan itu yang begitu itu hanya mungkin kalau orang tidak merasa ada sekat. Betul. Iya, Romo. Merasa sudah dekat, Merasa sudah bahkan dekat. jadi sahabat. Iya. Meskipun baru ketemu saat itu loh ya. Iya. Bahkan baru ketemu saat itu. Nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan itu otomatis begitu. Dan itu menjadi contoh yang membuat orang terhenyak juga ya. Iya. Ini dua pemimpin agama tinggi ini seperti itu, sedekat itu secara fisik gitu kan. Tentu itu juga karena ada landasan hati juga kan. Iya. Mereka tidak ada curiga, tidak ada prasangka. Semuanya berpikiran positif bahwa kita sebagai pemimpin ya harus seperti ini, bergandengan tangan supaya dicontoh oleh jamaahnya, dicontoh oleh umatnya kan begitu. Iya, jadi itu juga selain itu ya kita tahu bahwa ada deklarasi Abu Dhabi Betul. dengan Al-Azhar, Betul. Imam dari Al-Azhar, lalu kemudian juga ada malah Bang Don, senior Syiah yang dari Irak. kita simpan dulu itu untuk segmen berikutnya. Oke, oke. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Doorcast. Halo pemirsa, kembali lagi di Doorcast, masih bersama saya Desmana Chandra dan Saya Don Bosco Slamet. sebelumnya tadi Bang Don sempat menyinggung terkait dengan dokumen Abu Dhabi ya. Ya, dokumen dialog antar iman ya, dialog antar iman yang betul-betul di mana Paus Fransiskus itu sangat aktif. Menunjukkan jalinan hubungan Iya. baik antara Kristiani dan juga dengan Islam. Ya, itu tadi hubungan persaudaraan itu. Sebetulnya kalau yang ini dokumen ini apa sih makna utamanya itu, Romo? Makna utamanya adalah bahwa kebetulan ini kan Bapak Paus dengan Imam Besar Al-Azhar ya, Imam Besar Al-Azhar ya. Katolik dengan Islam begitu ya. Ya. Tentu itu arahnya adalah supaya kita semua dimanapun ya, dimanapun itu selalu bisa membangun komunikasi. Komunikasi berdasarkan sikap saling menghargai, memandang bahwa semua itu sederajat, setara sebagai ciptaan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada harmoni. Tetapi lebih dalam dari itu sebenarnya pesannya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang namanya dialog kehidupan, Pak. Artinya bahwa itu kan Paus dengan Imam Besar ya, tapi harus menetes juga sampai ke bawah, sampai ke masyarakat, ke tingkat RT, ke tingkat RW. Kalau para pemimpin saja bisa membuat dokumen itu, bisa bergandengan tangan, itu kan menjadi spirit sebenarnya, menjadi inspirasi dalam kesadaran kita bersama bahwa ini penting, ini dibutuhkan. Buktinya apa? Para pemimpin kita melakukan seperti itu. Sebagai inspirasi itu harusnya memang menjadi bagian dari cara hidup kita. Ya, jadi kita semua yang berbeda agama ini khususnya rasanya menjadi penting untuk kemudian melihat kembali bagaimana relasi saya dengan orang-orang di sekitar kita, dengan di sekitar keluarga kita, di sekitar komunitas kita. Apa kita sudah membuka diri atau kita malah menutup diri? Kadang-kala kan ada ini, mungkin
karena dari sisi kuantitatif kita sedikit kadang menjadi minder ya. Ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Tapi pas mengatakan kalau ingin berdialog itu nggak ada Nggak ada kompleks minoritas. nggak ada. Gitu. Yang ada ya siapa yang berani membuka diri itu pasti akan mendapatkan banyak teman. Membuka diri adalah memberi tempat bagi siapa saja dan kita juga akan dapatkan tempat itu di mana. Betul. Karena kalau kita menutup diri, kita akan terisolasi sendiri kan. Kita nggak akan punya teman dan itu pasti akan membuat hidup kita semakin repot. Tapi kalau kita mau membuka diri seperti Bapak Paus ini, menurut saya ini akan membuat kita menjadi bisa berjalan bersama dengan siapapun juga. Jadi kemudian itu dituangkan dalam ensikliknya Fratelli Tutti itu. Ya, di situ Dan konkretnya. Konkretnya lalu kemudian disitulah semboyan jalan bersama. Jalan bersama di situ itu. Jangan jalan sendiri-sendiri. Mencapai puncak bersama. Iya. Jangan sampai ada eksploitasi, ada orang yang mau jalan bersama-sama tapi kemudian duluan ada yang lain sampai di puncak. Iya, betul. Jadi perdamaian dunia itu hanya bisa dicapai kalau setiap dari elemen dunia itu memahami perdamaian, begitu kurang lebihnya ya. Memahami dan menghidupi, Mbak. Dan menghidupi. Karena Tidak hanya damai aja memahami, guys, semua orang paham. Dieksekusi ya. Semua orang bisa paham damai itu apa, tapi menjadi pembawa damai, menjadi inisiator, menjadi yang berani memulai untuk membangun relasi hidup damai itu yang tidak semua orang bisa loh. Karena mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada prasangka buruk. Jadi mau melangkah itu menjadi ragu-ragu. Hanya orang yang punya prasangka baik yang membuat itu bisa diterima. Iya betul. Dan kalau kita lihat ya kunjungan Paus selama ini kan beliau sudah mengunjungi 58 negara, salah selama 12 tahun jadi Paus. Itu kalau saya lihat-lihat itu memang ada banyak tempat-tempat di mana umat Katolik nggak banyak. Iya. Itu dikunjungi oleh beliau. Ya di samping untuk menguatkan iman umat Katolik di negara-negara itu, tapi juga beliau ingin memberikan teladan. Loh, kami itu yang seperti ini kecil tapi kalau mau bergerak, mau berjalan, mau melangkahkan kaki, itu bisa hidup harmonis dengan siapapun juga. Gitu, kira-kira. Jadi penghargaan, Mona. Iya, silakan, Om. Jadi penghargaan terhadap sesama, kan itu kemudian dalam sebuah kasus itu menimbulkan kesalahpahaman. Ketika misalnya Paus itu bertemu dan ditanya apakah ada gay lobby di Vatikan. Paus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Saya kutip saja. If a person is gay and seeks God and has goodwill, who am I to judge? Kira-kira begitu ya. Karena kemudian kan orang merasa seolah-olah, ini dukungan terhadap pernikahan sesama jenis. Tolong Romo Koko clarify yang jadi begini. polemik juga ya. Supaya tidak Ketika jadi polemik memberkati yang tidak. pernikahan. Yang pertama saya memahami bahwa Bapak Paus itu mengatakan bahwa semua orang adalah ciptaan Tuhan. Betul. Dan itu baik adanya. Itu kan itu satu. Kalau begitu, siapa yang berani atau bisa mengadili? Itu kan. Nah, kalau semua itu baik adanya, maka perlu dijaga dan dirawat. Itu berarti harus hidup saling mengasihi tadi itu. Yang menjadi polemik adalah ketika kemudian seakan-akan Paus merestui pernikahan sejenis gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah bahwa siapapun itu entah gay entah bukan itu berhak didoakan. Berhak didoakan. Berhak mendapat berkat. Tapi tidak berhak untuk disahkan dengan berkat. Nah, berkat untuk pernikahannya kah atau berkat untuk apanya, Romo? Berkat dari Tuhan untuk orang itu. Tapi bukan berkat untuk pernikahan. Bukan berkat untuk pernikahan. Karena memang kalau pernikahan itu Gereja Katolik mesti menolak. Nggak akan pernah menerima mengizinkan pernikahan sejenis. Karena sifat dari pernikahan Katolik adalah antara monogami, seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bukan gitu. Seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Nah, ya poligami atau poliandri, atau sesama laki-laki atau sama enggak. Konsepnya jelas. Pernikahan Katolik adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan tidak dapat dipisahkan kecuali dengan maut atau kematian. Jadi jelas.
berkat dalam arti doa ya, Iya, doa. bukan mengesahkan, bukan meresmikan, dilakukan oleh bukan kos-kos melegalisasi, Iya, enggak. iya. Tapi itu lebih ke soal ya kayak saya mendoakan anak-anak. Iya. Ya. Saya ketika saya memimpin Ekaristi di gereja, Iya. ada suami istri datang, saya doakan. Ada kakak beradik laki-laki 2, saya doakan. Sebatas itu, bukan dalam arti memberkati sebagai sebuah institusi keluarga. Sekarang kita beralih ke Laudato Si, Ya. Romo Koko. Karena ini kan tadi Fratelli Tutti, lalu kemudian Laudato Si yang adalah ensiklik yang melihat bumi itu bukan lagi objek eksploitasi. Betul. Tapi itu sesuatu yang hidup, Ya. di mana kemudian kita juga harus merawat. Kira-kira begitulah. Betul. Apa yang bisa dijelaskan dari sini, Romo Koko? Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa bumi rumah bersama, Bang. Rumah bersama. Rumah bersama semua orang dari segala suku, rumah bersama juga untuk makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan. Itu semua rumah kita bersama di bumi ini. Kalau rumah ini rusak, satu atau sedikit saja, maka itu akan terganggu semua. Gitu kan. Dan yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kehidupan kita itu kan didukung oleh alam. Iya. Kita nggak bisa hidup tanpa alam. Makanan, minuman, semua kan dari alam. Oksigen, matahari dari alam. Kalau alamnya rusak, kita juga menderita. Yang menderita bukan hanya kita, tapi juga generasi kita yang akan datang. Dengan ajaran ini, Paulus mengajak kita untuk memikirkan juga masa depan manusia 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tidak hanya untuk keselamatan kita sekarang, tapi justru beliau ingin kalau kita mewariskan kepada generasi yang akan datang, kita harus mewariskan ya alam yang baik, alam yang masih produktif, alam yang bisa memberi penghidupan, alam yang bisa menjanjikan, sehingga anak cucu kita nanti ya bisa sejahtera. Dan kita diajak juga untuk ini, Bang, ya kita harus sadar bahwa alam itu kan rusak. Ya. Tapi kan penyebab kerusakan itu kan paling banyak manusia ya. Keserakahan industri. Keserakahan. Meskipun juga alam bisa rusak karena alam kan banjir, gunung meletus kan alam rusak. Tapi alam ini rusak kan sebagian besar oleh keserakahan manusia. Maka Paulus mengajak ya sudah kita harus bertobat. Maka ada istilah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis, dan menarik memang membaca Laudato Si itu seperti ini tidak menggurui. Iya. Ini tidak menggurui dan menyadarkan kita tentang alam ya betul-betul harus bersama kita. Betul. Itu luar biasa, sampai kemudian itu terasa bukan pidato politik lah. Ya. Itu bukan sebuah surat politik. Ya kira-kira gitu Romo ya. Dan itu menurut saya juga merupakan ciri khas dari beliau. Karena beliau kan orang pelayanan, Betul. maka bahasanya itu bahasa lugas. Betul. Bahasanya mudah dimengerti, Tidak teoretis. pendek-pendek, Iya. dan sangat mengumat ya, memasyarakat itu bahasanya. Sehingga ketika orang siapapun membaca, Iya. itu dengan mudah akan menangkap. Betul. Karena bahasa ya bahasa pasar ya, bahasa sehari-hari. Sehingga anak remaja, orang tua pun, oh artinya begini ya, lebih mudah. Jadi dia melihat faktanya. Lalu itu diangkat di situ sehingga itu betul-betul sesuatu yang kita anggap ini membawa realitas ke ensiklik itu. Iya. Dan karena dia bawa dari realitas, kita pun menyadari akhirnya realitas seperti itu. Iya. Itu kira-kira Romo. Dia juga mengajarkan kalau praktek religius itu, Bang Don, bukan sekedar setiap minggu ikut misa ke gereja, Bang Don, memberikan donasi ataupun salat, tapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terlihat dari bagaimana gereja-gereja juga mengadopsi yang namanya energi bersih begitu ya. Kemudian juga mereka sudah mempraktikkan bagaimana caranya 3R, reuse. Satu hal yang gampang ya Romo, mungkin banyak orang tidak paham bagaimana gereja kita ini itu bisa apa yang ada kebijakannya di sana itu bisa langsung diterapkan di sampai unit terkecil gitu. Iya. Kira-kira begitu ya, karena walaupun hierarkis tetapi itu mudah untuk disampaikan. Betul. Ya, hal-hal praktis tadi kayak Mbak Mona katakan tadi itu kan bisa dilakukan di setiap saat ya, nggak harus nunggu apa kan? Iya. Memilah-milah sampah antara yang organik, anorganik. Kemudian yang anorganik kemudian bisa diolah lagi menjadi apa. Kemudian yang organik bisa dibuat kompos atau apa. Itu satu. Yang kedua amat sederhana Bang. Misalnya kita irit energi kan bisa. Betul. Di rumah, jangan menghidupkan lampu pada siang hari kalau nggak perlu. Ngecas HP ya jangan
24 jam di cas-casan itu kan juga pemborosan air misalnya. Kita juga harus hemat energi. Itu kan juga bagian dari ramah lingkungan. Hemat energi, membuang sampah juga pada tempatnya supaya tidak menimbulkan bau atau amonia yang tidak enak untuk tetangga, untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi cara hidup itu bisa dimulai kapanpun juga, dimanapun juga. Dan sebenarnya ini ajaran ini menjadi penguat sebenarnya dan pengingat bahwa ini penting untuk terus kita perjuangkan. Oke. Romo Koko, ini kan Paus Fransiskus ini kan dari Ordo Yesuit. Ya. Yang selama ini kita kenal sebagai intellectuality minded. Ya. Lalu kemudian di satu sisi ada spiritualitas Fransiskan. Iya. Iya. Yang kemudian dia memilih nama Fransiskus. Iya. Yang kemudian lekat dengan kepatuhan pada kaul kemiskinan. Ya. Jadi kombinasi dari dua ini apa yang Romo Koko lihat? Yang pertama soal gagasan. Ya. Itu Yesuit banget. Betul, gagasan Yesuit banget. Soal lingkungan hidup. Iya. Kemudian soal persaudaraan, soal iman, soal Injil, Evangelii Gaudium. Iya. Itu kan ide-ide yang menurut saya menarik zaman sekarang ini dan sangat dibutuhkan inspirasi seperti itu. Menurut saya ini mungkin bagian dari Yesuitnya Bapak Paus ya. Kita akan dalamin lagi terkait dengan pokok pengajaran dari mendiang Paus Fransiskus di segmen berikutnya. Pemirsa, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Dongkes. Roni Pangimana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dongkes. Dan tadi sempat terputus bagaimana pokok pengajaran Paus Fransiskus yang punya prinsip Yesuit tapi juga mengadopsi Fransiskan, yaitu kaul kemiskinan. Dan beberapa pengajaran dari mendiang Paus ini menyuarakan hal-hal yang saya rasa melampaui ajaran Katolik ya, tadi merawat lingkungan dan lain sebagainya. Kalau disoroti terkait dengan semangat Fransiskan dari almarhum Bapak Suci ini, bagaimana ia mengadopsi semangat orang miskin gitu. Kita harus hidup dalam sederhana. Bagaimana Romo melihat ajaran ini? Ya, yang pertama kalau ingin melihat ciri khas Fransiskan dari sosok Paus ya, pertama tadi itu kesederhanaan. Itu sudah tampak dari cara hidup beliau. Kemudian sikap sederhana itu kan kemudian menumbuhkan cinta yang besar. Cinta yang besar kepada siapa? Kepada saudara-saudari kita yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, yang lansia, yang sakit. Bahkan para pengungsi. Para pengungsi pun. Para pengungsi. Bahkan ketika beliau ke Indonesia itu kan datang ke kantor KWI untuk apa? Tidak untuk bertemu dengan para uskup loh. Untuk bertemu dengan para defabel. Untuk bertemu dengan mereka yang sakit. Untuk bertemu dengan mereka yang tua. Ini menjadi sebuah bentuk cinta yang begitu besar dari seorang Bapak Suci. Bela rasa begitu kuat. Dan yang menarik adalah beliau itu memberi cinta yang sungguh-sungguh total. Buktinya apa? Ketika beliau akan meninggalkan aula KWI, Paus menyalami satu persatu. Ada 100 lebih itu. Teman-teman kita yang defabel, sakit dan lansia. Bahkan juga yang mendampingi pun juga ikut disalami. Jadi cinta sebagai pelayan, sebagai pemimpin dengan semangat kemiskinan tadi itu ditambahkan di situ. Itu satu. Yang kedua, kepedulian beliau pada lingkungan hidup itu juga menjadi ciri khas dari Fransiskus Asisi juga. Jadi beliau juga dulu dikenal sebagai orang suci yang bisa berbicara dengan hewan pun adalah bersaudara. Hewan saudara. Makanya mereka disebut saudara Dina. Iya, saudara Dina.
Ya, menyebut semua itu saudara, sahabat, pokoknya menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu juga dihayati oleh Paus kita ini dengan tadi itu, dengan adanya ensiklik Laudato Si dan Laudato Deum yang terakhir untuk semakin mempertajam Laudato Si itu menjadi satu bentuk bukti bahwa memang beliau ya mencontoh Bapak Fransiskus Assisi untuk hidup dan kepemimpinan beliau. Dan salah satu contoh itu adalah ketika beliau membuat misa di pantai, salah satu pantai di Italia untuk para pengungsi, Iya. Lampedusa, Italia. Dan di situ para pengungsi dari Eritrea 360 orang tercatat ya. Lalu banyak yang tidak sampai di pantai. Dia menggunakan altar pakai sampan yang kecil yang sudah rusak di situ jadi altar, dan dia bikin misa di situ sebagai seorang paus. Tanpa kemegahan apapun. Nah, sangat sederhana kan di pinggir pantai dengan apa adanya. Tapi yang jelas beliau hadir untuk orang-orang yang terpinggir. Jiwa-jiwa. Iya. Orang yang migran, terpinggirkan, kayak gitu. Oke. Bagaimana Bapak Paus ini sangat dekat dengan umat, bahkan yang paling dasar sekalipun, unit terkecil sekalipun, itu juga karena beliau sangat menyoroti hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya, seperti contohnya mungkin konflik di Gaza. Bagaimana Bapak Paus terus menyuarakan perdamaian, hentikan, lakukan gencatan senjata dan lain sebagainya. Ya, sebelum ke situ saya masih ingat, ini sangat menarik ini Mona, doa Paus waktu di Lampedusa itu. Kami telah kehilangan rasa menangis. Kami telah membiarkan budaya kematian menjangkiti nurani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya. Itu sangat menyentuh doanya. Dan menurut saya ini kan juga persoalan yang ada di Indonesia. Mestinya harus dilihat. Ya, migran. Berapa ribu Orang orang yang- Indonesia yang bekerja di luar negeri dan tidak semua Dan mengalami seperti ini. betul mengalami penderitaan, mengalami hidup tidak nyaman. Apa yang diimpikan ketika berangkat dari Indonesia itu kadang-kala tidak seperti Sesuai dengan impian mereka. mereka harus menderita, sengsara dan sebagainya. Itu yang ke luar negeri. Tapi juga ada yang mereka berpindah antar pulau juga banyak. Antara pulau. Iya, untuk bekerja di daerah lain. Maka ini juga menjadi perhatian kita sebagai umat Katolik pada khususnya dan semua orang beriman untuk memberi perhatian lah. Ada human trafficking. Ada itu, apalagi ada perdagangan manusia seperti itu yang sudah manusia dianggap seperti barang dagangan yang dihargai dengan harga tertentu. Itu kan sebuah perendahan martabat manusia. Padahal manusia kan itu tak ternilai harganya karena ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling dicintai, tapi dihargai seperti barang dagangan. Lo mau meneruskan apa yang tadi sudah ditanyakan sama Mona. Ini kan ini banyak sekali bersuara tentang menghentikan perang antara Ukraina dan Rusia. Betul. Lalu kemudian juga menyuarakan untuk menjamin hak-hak rakyat Palestina. Betul. Kalau Romo melihat seruan atau langkah-langkah Paus Fransiskus yang ini gimana? Iya, tentu yang pertama kita lihat beliau sebagai pemimpin spiritual, Ya. pemimpin umat Katolik. Memang beliau selalu menyuarakan suara-suara kenabian, suara-suara untuk menghentikan kekerasan, suara-suara untuk menghormati kehidupan dan martabat semua umat manusia. Jadi dari sini jelas bahwa beliau ingin mengajak dunia ini menjadi lebih tentram, menjadi lebih damai, menjadi lebih baik. Meskipun kadangkala suara beliau juga nggak didengar juga, karena Karena minoritas Karena- kan ya. enggak, karena ada kepentingan yang jauh lebih gede gitu kan, sehingga suara beliau kadangkala Meredam. Ya. tapi bahwa beliau tetap bersuara. Iya. Ya. Suara kenabian di zaman modern seperti ini dibutuhkan menurut saya. Kalau semua diam akan semakin buruk. Iya. Orang yang bersuara aja masih tetap buruk, apalagi tidak bersuara. Maka ini juga menjadi satu contoh bagi kita semua agar di tengah hiruk pikuk kehidupan kita yang diwarnai dengan berbagai macam persoalan, entah itu kekerasan, entah itu kerusakan alam, entah itu perendahan martabat manusia, kita diajak untuk berani bersuara. Iya. Menyuarakan suara kenabian dengan mulut tapi juga dengan contoh.
dengan teladan. Tadi kan Bang Don sudah mencontohkan bagaimana Bapak Paus memberi contoh menjadi sahabat bagi orang-orang migran. Demikian, itu juga suara kenabian. Ketika suara sudah nggak didengar ya harus bertindak kan. Ya. Nah, lalu beliau memberi contoh seperti itu. Dan kalau hal ini dibuat bersama-sama oleh semua orang berkehendak baik di negara tertentu. Semua orang yang berkehendak baik. Ya, semua orang berkehendak Jadi baik. kalau berkehendak baik itu melampaui batas-batas agama Apapun, semuanya sama. Punya keinginan baik untuk menolong, untuk membantu, untuk meringankan beban orang lain. Maka memang perlu untuk bersatu. Karena kalau berkehendak baik tapi nggak bersatu juga terpecah-pecah. Justru Paulus mengajak, yuk kita berjalan bersama itu deh. Sinode kita berjalan bersama, orang berkehendak baik untuk mengaturut berpartisipasi, membuat tata kehidupan kita ini jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih happy, jauh lebih membawa harapan bagi kita maupun bagi anak-anak dan generasi membawa kita. kegembiraan itu kan. Dan beliau sangat aktif sekali bersuara terkait dengan tadi perdamaian, menolak kekerasan dan perang. Apakah dari kacamata almarhum beliau melihat dunia ini sangat-sangat kacau sampai harus terus menyuarakan itu? Meskipun tadi ya jarang didengar, kemudian tapi kan beliau tetap menyuarakan hal tersebut. Iya, mungkin ini menjadi mimpi ya belum terwujud kali ya. Sampai Bapak Paus meninggalkan kita. Mungkin beliau juga punya mimpi supaya selama beliau menjadi Paus ada perubahan yang lebih signifikan. Tapi mestinya kan perubahan itu kan bisa sampai ke tingkat bawah sebetulnya, karena gereja juga kan ada di bawah. Iya. Jadi mestinya untuk bagian-bagian tertentu itu bisa jalan kan? Iya, memang diharapkan gereja-gereja itu juga menjadi perpanjangan tangan suara dari Bapak Paus yang bersuara lah. Kami ini harus usahakan kan begitu di tingkat dimanapun kita diutus kan. Tapi kekacauan itu terlalu besar sampai langkah-langkah kaki dan tangan itu tidak terasa begitu ya, Romo? Iya, tapi gini saya menangkap bahwa gini, Paus itu kan mencermati soal kekerasan. Dan selama ini kan polanya kekerasan diatasi dengan kekerasan. Iya. Maka akan memperpanjang rantai kekerasan. Itu kan. Betul. Sementara Paus mengajak kita itu tidak memperpanjang rantai kekerasan, tapi memutus rantai kekerasan. Karena kalau setiap tindak kekerasan dihadapi dengan kekerasan akan pernah selesai. Tapi beliau dengan mengatakan hiduplah dalam damai, ampunilah, perbanyak dialog, perbanyak omong-omong di meja begini dengan menggunakan hati, akal budi, tidak menggunakan senapan, senjata, bom dan apapun. Itu menurut saya ya, pesan itu untuk memutus rantai kekerasan entah itu dimanapun. Nah sehingga kehidupan bersama ini memang harus dimulai dengan pribadi-pribadi yang bisa memutus rantai kekerasan itu. Kalau itu semua terjadi, surga itu bisa ada di dunia ini gitu. Itu ya dimimpikan Bapak Paus strategis. Sehingga beliau sangat berpesan kepada kita untuk selalu membuka ruang dialog ya. Iya, betul. Antar pemimpin, ketika terjadi konflik bukalah ruang dialog, duduk bersama, bicara baik-baik ya. Jangan membawa ego masing-masing. Iya. Kemudian menghadapi masalah perseteruan tidak dengan akal budi yang jernih, pikiran yang jernih. Sehingga itulah salah satu warisan ya yang harus kita adopsi dan kita jalankan. Ya intinya bahwa setiap bentuk konflik apapun tuh harus dihadapi dengan cara-cara damai. Tidak boleh dengan kekerasan. Karena apapun itu pasti akan menimbulkan korban, akan menimbulkan penderitaan, dan itu mesti akan menimbulkan dampaknya sangat panjang. Ya. Tidak hanya seperti peradaban yang tinggi dan baik itu kan memang mengandaikan dialog itu yang lebih diutamakan. Ya. Jadi orang tidak boleh berpikir pendek dengan jalan kekerasan. Orang tidak boleh berhati batu membeku untuk kemudian menutup kemungkinan pembicaraan secara terbuka. Ini tidak hanya saja lintas negara Bang Don, tapi juga dalam rumah tangga ya. Skop terkecil sekalipun ini. Buka ruang dialog. Dan juga dengan persepsi yang positif Bang. Jangan kita ingin membangun sebuah dialog tapi kita sudah punya a priori jelek dengan lawan bicara kita ya nggak akan jadi.
Yang ada debat kusir, tapi harus duduk bersama 0-0. Aku mendengarkan engkau mendengarkan aku. Kita samanya di mana, bedanya di mana, bagaimana kita menyelesaikan konflik ini. Kita saling mengerti. Nah, itu kata paling tepat. Oke, kita harus jeda sekali lagi sebelum kita masuk ke segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Ya. Jangan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Downcast. Kita sudah masuk di segmen terakhir. 9 hari ke depan ini kita masuk dalam masa berkabung. Tadi kita juga sudah ada liputan ya di Kedutaan Besar Vatikan. Ini membuka pintu bagi umat yang ingin yang berduka, yang ingin berkabung. Kemudian juga akan diadakan misa arwah begitu ya, Romo Koko di Katedral Jakarta. Hari Kamis. Jadi selama ini kan masa yang disebut sebagai sede vacante. Jadi Paus belum ada yang baru, masih akan punya 9 hari berkabung, lalu kemudian setelah 15 hari baru konklav menjadi memilih yang baru. Kalau di Indonesia gereja-gereja itu kan menyelenggarakan misa requiem ya, betul? Misa arwah. Ya, jadi memang kemarin ketika memberi pernyataan resmi Ketua KWI Monsignor Anton Subianto mengatakan supaya masing-masing keuskupan silahkan membuat doa atau misa requiem untuk mendoakan Bapak Suci Fransiskus. Ya. Kemudian yang kedua untuk doa atau misa bersama itu memang akan diselenggarakan di Katedral Jakarta tanggal hari Kamis nanti jam 18 sore dan dipimpin oleh Bapak Duta Besar Vatikan, Indonesia. Jadi kami juga mengundang para Pak Uskup yang waktu yang memungkinkan untuk bergabung misa di katedral. Kalau enggak ya silakan misa bersama dengan umat di keuskupan masing-masing. Oke. Nah selama ini nanti kemudian kan pasti sudah ada persiapan. Kardinal Suharyo kan akan ke Roma, Vatikan kan? Iya. Kapan berangkatnya? Kalau tidak salah itu hari Sabtu nanti. Oh, hari Sabtu. Kalau tidak salah ya. Untuk mengikuti tahapan konklav tadi ya. Ya paling untuk melayat yang paling melayat dulu. Lalu kemudian diteruskan. Ini yang menarik Bang Don. Kebetulan tahun 2024 itu juga ada film ya di media OTP Bang Don. Judulnya konklav juga. Oh, konklav. Ya. Nah itu tidak hanya saja umat Katolik gitu ya, tapi cukup ramai ya karena juga jadi salah satu yang memenangkan banyak sekali penghargaan. Nah itu menceritakan bagaimana kehidupan di balik Istana Vatikan yang megah dan juga tentunya proses daripada konklav ini. Itu filmnya benar nggak sih Romo, penuh dengan intrik dan kepentingan di antara para kardinal? Iya, saya juga pernah nonton tuh Mbak. Sudah pernah nonton? Nonton. Iya. Jadi konklav yang terakhir itu, ya saya melihat itu sebagai sebuah tontonan. Fiksi. Itu sebuah hiburan. Harus ada elemen yang membuat itu jadi tegang dan enak ditonton. Iya kan. Karena kalau biasanya menurut saya agak bosan saya tidak untung. Nggak jadi box office ya. Iya makanya itu. Menurut saya itu hanya sebagai sebuah hiburan. Iya. Hiburan tentang pemilihan paus. Bukan konklav seperti sejatinya gitu. Bukan konklav seperti itu, bukan. Karena sejauh saya tahu ya, itu kan mesti akan dimulai dengan doa. Itu paling penting adalah para Bapak Kardinal mesti akan masuk dalam suasana doa, menenangkan hati, mohon petunjuk kepada Tuhan dalam suasana hening, tidak diganggu oleh apapun dari luar, supaya memang betul-betul hatinya itu fokus dan bersih jernih untuk acara besar pemilihan paus itu. Doa itulah yang kemudian penting untuk menghindari yang namanya intrik, konflik dan sebagainya.
Karena kan memang semua itu kan kita percaya itu adalah bimbingan Roh Kudus ya, Iya. Bang. Sehingga memang itu para kardinal tentu akan memohon penyelenggaraan Tuhan, kuasa ilahi untuk memimpin pikiran, memimpin hati sehingga pilihannya nanti itu betul-betul sesuai kehendak Tuhan dan betul-betul dapat membawa hal-hal yang baik bahkan kemajuan untuk gereja Katolik di dunia. Jadi Jadi dia akan membuat pilihan itu mengosongkan diri sendiri, tidak punya konflik of interest, dan betul-betul berdasarkan doa. Dia harus mendoakan itu untuk bisa memilih seseorang yang tepat ya. Ya, Oke. dengan doa itu. dengan Oke. doa. Jadi kardinal dari seluruh dunia akan diseleksi dan mengikuti proses tahapan konklav itu ya, Romo? Iya, jadi saat ini kan ada sekitar 252 Kardinal. gitu kan. Lalu yang berhak dipilih dan berhak memilih itu hanya para bapak kardinal yang berusia 80 tahun Ke bawah. Ke bawah. Ya. Jadi kalau sudah over nggak bisa lagi. Nggak bisa punya hak. Menyisakan berapa kardinal yang menjadi Sekitar kandidat? 130-an Oke. yang Oh ya? iya, yang Yang akan memilih hanya tinggal 130-an. iya Tengahnya sekitar ya? iya sekitar akan, itu. Sejauh saya baca segitu. Jadi itu mereka yang nanti akan mengadakan konklav, mengadakan apa itu istilahnya apa ya, pemilihan sehari 2 kali, pagi dan sore. Ah, Dan setiap kali sesi selesai pasti ada asap. pembakaran Kertas kertas suara. suara. Kalau hitam artinya belum kepilih. Kalau putih dan lonceng berbunyi, nah itu berarti ada sudah baru. terpilih Oke. begitu. Konklav berarti dalam bahasa Latin ya, Romo ya. Kalau diterjemahkan kan artinya dengan kunci. Artinya proses ini sangat rapat, tertutup dan ketat. Kenapa tidak transparan? Tradisi begitu. Ya. Dan juga Sudah ribuan tahun ya. iya ribuan tahun dan tadi itu yang penting kan mereka memilih dengan hati ya, Iya. dengan doa. Maka butuh situasi, suasana yang memang betul-betul lepas dari intervensi luar apapun itu. Supaya memang betul-betul para bapak kardinal itu bisa berhubungan dengan Tuhan secara personal, kemudian dari situ memutuskan menulis siapa. Bagi yang tidak dengar penjelasan Romo nih Bang Don, kalau hanya nonton doang, pasti mikirnya wah ini berdasarkan kepentingan, haus akan kekuasaan. Dan sangat kental aroma politisnya. Iya, betul. Itu di film itu. Di film seperti itu ya. Iya. Ya itu karena itu orang menonton. Kalau tidak diceritakan begitu tidak nonton dia. Tidak menarik. Tidak begitu. Betul. Jadi ini kemungkinan konklav itu bisa cepat, bisa lama ya. Biasanya Iya. berapa lama, Romo, proses tahapan konklav ini sampai ada asap putih? Ya tergantung di dalam Iya. kapal Sistina itu. Oh, Kalau ada langsung tenggat waktunya. bisa 3 hari kan itu sehari 2 kali. 2 kali. 2 kali sidang ya, 2 kali pemilihan ya. Oke. Iya, tergantung di dalam sebenarnya. Sekarang orang bicara giliran Afrika atau Asia. Karena Amerika Latin sudah Amerika, dan kebanyakan dari Amerika benar dan iya. ya sekitarnya. Apa pengaruh pikiran seperti ini masuk di dalam ruang konklav? Kalau di film Afghanistan, Saya nggak bisa membayangkan ya, Iya. seandainya itu muncul dalam konklav itu kemudian harus ada kayak giliran, Ya. kapan Eropa, kapan Iya. Amerika, kapan Afrika. Sebenarnya itu menurut saya sudah menciderai dari Iya. semangat konklav sendiri menurut saya. Karena kan yang namanya doa itu kan nggak mandang dari mana. Betul. Siapapun nanti yang terpilih itulah yang sudah yang Itu the terbaik. best ya. Ya, jadi mau dari manapun, siapapun, kalau itu hasil dari proses yang baik, proses penuh iman dalam konklav menurut saya harus diterima. oke. Tapi Romo yang saya baca ya, 2/3 dari kardinal saat ini diangkat oleh Pope Francis. Nah artinya apakah calon-calon kardinal ini akan meneruskan visi dan juga karena kan votingnya itu harus 2/3 ya dari total keseluruhan kardinal. Dan tentunya pasti yang dipilih oleh Bapak Paus sendiri kecenderungannya akan meneruskan visi dan kerja beliau ya. Saya sih meyakini bahwa nanti Paus yang terpilih punya visi misi sendiri. Punya visi sendiri. Ya, Oke. bahwa yang sudah baik Ya. dari Bapak Paus Fransiskus itu mesti akan diteruskan. Oke. Tapi yang ke depan mesti ada tantangan baru, persoalan baru, visi-visi yang mungkin akan beliau canangkan ketika terpilih. Mungkin ada irisan yang sama, di mana Paus ini akan meneruskan yang sudah dimulai oleh Bapak Fransiskus.
Tapi mungkin juga dengan perspektif beliau ingin buat pembaharuan juga nggak apa-apa. Kan sampai kan ada paus yang konservatif, ada paus yang liberal, ada paus yang tradisional. Nah itu nanti tinggal kita melihat bagaimana paus itu nanti. Tapi menurut saya memang nggak bisa lepas penuhnya Mbak dari Bapak Suci, bukan karena dipilihnya, tapi karena hal-hal baiknya yang sudah diwariskan oleh beliau. Kita tunggunya itu asa putih gitu. Habemus Papam. Habemus. Iya. Kita sudah punya paus. Iya. Oke. Dari pandangan Romo, terakhir nih Romo, melihat kondisi global saat ini, kira-kira kriteria untuk calon paus yang ideal sesuai dengan tradisi gereja itu yang seperti apa? Menurut saya yang pertama memiliki kepedulian ataupun tetap menjaga tradisi gereja. Karena ini yang selama ini kan menjadi apa istilahnya dirongrong dari banyak sisi dengan perkembangan zaman ya menurut saya. Yang kedua, memang saat ini perlu memikirkan gereja untuk kaum muda ya. Kaum muda ini kan Gereja sepi ya. kan sekarang banyak sekali anak-anak muda tapi kan kurang begitu Aktif. Aktif di gereja. Maka mungkin perhatian pada anak-anak muda menjadi penting supaya anak-anak muda itu menjadi bagian dari gereja Katolik Indonesia, gereja Katolik dimanapun, dan menjadi pembaharu-pembaharu yang bisa membawa gereja semakin maju, semakin sesuai perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan identitasnya sebagai gereja Katolik. Artinya ya yang bisa menjaga iman tradisi, tapi juga yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya gereja tidak terjebak pada relativisme kan? Ya, betul. Tetap memegang nilai-nilai yang selama ini dimiliki oleh gereja, tapi juga menghayati nilai itu sesuai dengan konteks zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah, kan pertanyaan awam ini Romo, para kardinal ini melihat semua konteks dari masing-masing tempat mereka berada, lalu kemudian itu berpengaruh pada cara mereka memilih konteks dunia dia sekitar dia dan konteks global. Kemungkinan seperti itu iya Bang, karena kan mesti beliau berpikir tentang apa yang mereka alami kan, yang kemudian mengharapkan pos nanti itu bisa turut mengatasi masalah yang ada di tempatnya itu. Menurut saya itu pasti akan mempengaruhi untuk menentukan siapa yang cocok nanti gitu, apakah yang sangat sosial atau yang sangat konservatif atau yang apa, pasti akan mempengaruhi. Tetapi bahan-bahan sinode dari berbagai keuskupan kan mestinya bisa jadi masukan untuk mereka. Betul. Kan itu dibaca semuanya. Betul. Dan apalagi baru selesai kemarin sinodenya kan. Iya kan? 2021, 2024 itu melibatkan seluruh Sinode itu melibatkan seluruh keuskupan di seluruh dunia ya. Dunia. Untuk melihat tantangan gereja. Dan harapan akan masa depannya seperti sebenarnya paus nanti kepilih tinggal baca sinode aja sudah bisa membaca cakrawala atau wajah gereja Katolik Indonesia dunia itu loh, tinggal baca hasil sinode kemarin udah cukup. Baik, kita cukupkan di sini mungkin ya Bang Don. Jadi saya kasih Romo Koko, Bang Romo Koko, kita bertiga dan juga tentunya umat Katolik dunia menantikan pemimpin rohani yang baru, dan juga dunia menunggu sosok revolusioner yang akan meneruskan pesan kebaikan, bagaimana membangun hubungan antar manusia, perdamaian, dan juga membangun hubungan dengan alam. Terima kasih Bapak Paus Fransiskus yang telah mengajarkan kita teladan menjadi suluh dalam kegelapan, hidup dalam damai dan cinta kasih. Terima kasih Romo Koko yang telah berbagi cerita dengan kita semua di sini. Terima kasih Mbak, masih Bang Don. Ya, terima kasih Romo Koko. Ya. Sekian Doncast kali ini, saya Desmona Chandra. Saya Don Bosco Slamet. Kami pamit undur diri, kita jumpa lagi di Doncast selanjutnya. Sampai jumpa.